Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya April Wahyuni, program studi Ilmu Kelautan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial membuat peta kerentanan tsunami. Di sini saya menggunakan peta kerentanan tsunami di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, daripada kelamaan, yuk langsung kita tonton videonya. Pertama kita klik aplikasi ArchMap, kemudian klik Add Data, masukkan peta Indonesia SHP, kemudian klik Add. Karena kita sudah mempunyai peta Kendari, SHP Kendari, maka Indonesia SHP kita remove. Nah, kemudian kita add data kembali. Setelah itu kita klik SHP Kendari dan kita add. Lalu kita add data kembali untuk menambahkan SRTM dari peta Kendari. Setelah itu kita klik Arch Toolbox. Fungsi dari Arch Toolbox itu nanti kita akan menggunakan klip untuk daerah yang kita gunakan. Oke, ini masih loading. Nah, kemudian muncul Arch Toolbox-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Data Management Tools. Setelah kita klik Data Management Tools, kita klik Raster, kemudian kita klik Raster Processing dan kita double klik pada bagian klip. Untuk input rasternya kita masukkan SRTM peta Kendari. Untuk selanjutnya outputnya kita masukkan SHP peta Kendari. Setelah itu kita checklist use input dan kita pilih tempat mana yang akan kita simpan untuk datanya. Jadi kita masukkan ke data D, kemudian kita beri nama clip. Setelah itu klik OK. Kita tunggu untuk prosesnya. Kemudian klip akan muncul seperti ini dan kita checklist peta SRTM-nya. Kemudian kita klik Projection and Transformation di raster dan kita klik Project Raster. Setelah itu klip kita masukkan ke dalam input raster. Dan jangan lupa output raster kita masukkan ke data yang akan kita simpan, yaitu di data D, dan kita beri nama project raster. Untuk outputnya di sini saya menggunakan koordinat di project, kemudian klik UTM. Setelah itu kita klik WGS 1984 dan kita pilih short term, kemudian kita pilih WGS 1984 UTM zone 51S. Setelah itu kita klik OK.
Setelah project raster muncul, kemudian kita lanjutkan, yaitu klik 3D Analysis Tools, kemudian raster surface, dan kemudian kita double klik ada slope. Kemudian project raster masukkan ke dalam input raster. Untuk output raster kita masukkan ke dalam data D dan kita ubah namanya menjadi slope. Itu untuk output measurement optional kita ubah menjadi percent rise. Setelah itu kita klik OK. Setelah slope muncul, kemudian kita klik Spatial Analysis Tool, kemudian klik Reclass dan Reclassify. Masukkan slope pada input raster dan klik Classify. Kemudian classes diganti nomor 5 dan break values kita ganti 2, 5, 15 dan seterusnya. Kemudian klik OK. Kemudian klik reverse new values dan output raster ganti pada data D dan diberi nama reclass loop dan klik OK. Kemudian slope kita tarik ke bawah. Setelah itu kita klik 3D Analysis Tool, klik Hillshade dan masukkan project raster pada input raster dan output raster kita masukkan ke data D dan ganti Hillshade. Kemudian klik OK. Klik Spatial Analysis Tools, kemudian klik Reclass, klik Reclassify, masukkan input raster pada Hillshade, kemudian klik Classify, kemudian classes ganti pada nomor 3, kita ganti nomor 2. Ternyata di sini minimum dan maksimumnya melebihi bisa menggunakan 3. Setelah itu kita ganti break values menjadi 61, 100 dan 239. Kemudian klik OK. Lalu klik reverse new values, kemudian output raster kita masukkan ke dalam data D, yaitu data kendari, kemudian diganti Reclass Hill dan klik OK. Setelah itu Hillshade kita tarik ke bawah. Kemudian klik katalog, lalu kita pilih data D pada kendari, lalu klik kanan pada kendari pada folder dari, lalu klik kanan new dan klik save file, kemudian name diganti dengan garis pantai. Kemudian untuk tipenya kita pilih polygon, lalu klik edit, klik project, kemudian klik UTM, kemudian klik WGS 1984. Nah, setelah itu klik shutdown, kemudian
cari zone yang 51S, klik lalu klik OK, kemudian klik OK, lalu klik kembali SRTM petanya, klik editor dan start editing pada garis pantai, lalu klik OK, lalu klik garis pantai dan continue. Klik create feature, klik garis pantai dan klik line. Kemudian kita arahkan pada daerah Kendari. Kemudian double klik dan ternyata terdapat kesalahan, maka kita ulangi atau kita undo. Kita klik undo. Karena terdapat kesalahan, maka kita klik undo. Lalu kita ulangi langkah seperti tadi, yaitu ada garis pantai, kemudian pilih single nautical, klik OK. Setelah itu kita klik line dan kita mulai mengikuti peta dari daerah Kendari. Pada akhir peta kita double klik, yang kemudian akan muncul seperti ini, muncul garis pantainya. Setelah itu kita klik editor dan stop editing, klik yes dan klik art toolbox, kemudian klik analysis tool, klik proximity, klik multiple ring buffer, kemudian input raster kita masukkan pada garis pantai. Kita tarik garis pantai ke dalam input raster, kemudian outputnya kita masukkan ke dalam data D dan kita ganti namanya menjadi buffer. Untuk distance-nya kita tambahkan angka 500, kita tambahkan 1000, kita klik 1000, terus kita tambahkan lagi 1500 dan 3000, lalu kita ukur daerah peta yang akan kita gunakan pada measure. Kita ukur, setelah itu kita masukkan 30.000 dan kita tambahkan. Kemudian buffer unit kita ganti meters dan klik OK.
Setelah itu muncul peta akan nampak seperti ini. Kemudian kita klik pada customize, dan ternyata salah, kita klik geoprocessing, kemudian kita pilih clip, masukkan buffer pada input features, kemudian kendari pada clip features. Setelah itu kita ganti output pada data D dan kita masukkan meters, lalu klik OK. Kemudian kita hilangkan buffernya, lalu kita tarik ke bawah dan klik kanan pada buffer clip, kemudian klik properties, lalu klik simbol, klik simbology, kemudian kategoris, use values, kemudian add values, lalu apply, dan muncul seperti ini. Kemudian kita checklistkan peta kendari dan kita hidupkan kembali peta kendari, lalu kita klik pada Arts Toolbox, yaitu pada Conversion Tools di to raster, kemudian klik polygon to raster, masukkan data buffer clip pada input raster, pada input features, dan kita ganti value-nya menjadi distensi, kemudian output kita masukkan ke dalam data D dan kita klik OK. Setelah itu kita tarik buffer clip ke bawah, kemudian kita klik Spatial Analysis Tools, kita klik Reclass dan klik Classify, kemudian masukkan input raster dalam buffer clip, klik Reverse New Values, kemudian output kita masukkan ke dalam data D dan namanya kita ubah menjadi Proximity. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita tarik buffer clip ke bawah, kemudian klik Windows, klik Search, kemudian tulis raster kalkulator. Setelah itu kita klik raster kalkulator yang pertama, yang paling atas, dan kita masukkan klik proximity, yaitu klik proximity sama dengan klik 35
ditambah Reckless Hill sama dengan 35, ditambah Reckless Loop sama dengan 30. Kemudian output rasternya kita masukkan dalam data D dan kita ganti namanya menjadi kalkulas. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik Arch Toolbox, kemudian kita klik Spatial Analysis Tool, kita klik raster, kita klik Reclassify, masukkan input raster pada kalkulas, kemudian klasifikasi, masukkan classes pada 5, kemudian klik OK dan masukkan output ke dalam data D, kemudian kita ganti namanya menjadi peta, kemudian klasifikasi, ini menunjukkan datanya, kemudian klik OK dan data ini menunjukkan tentang kerentanan pada daerah Kendari. Setelah itu klik OK, lalu klik OK kembali. Kemudian kalkulasi kita letakkan di bawah. Dan klik pada peta SRTM Kendari, SHP Kendarinya kita letakkan di bawah. Kemudian kita ganti warna-warna pada peta tersebut. Nomor 5 itu kita berwarna merah, 4 orange, 3 kuning, 2 hijau muda, dan 1 warna hijau tua. Maka jadilah peta kerentanan tsunami di daerah Kendari. Selamat mencoba.